Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita semua bersyukur di pagi hari yang indah ini, hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, mengizinkan kita semua boleh hadir di tempat ini, beribadah bersama dalam ibadah syukur tahun baru 1 Januari 2021. Pimpinan ibadah kita pada saat ini, Bapak Pendeta Emeritus Arnold Nyawa, menyambut kita semua dengan penuh sukacita bersama majelis jemaat yang ada untuk beribadah bersama di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembukaan dan akan disampaikan secara berbalasan. Menurunkan kalender 2020, mengganti dengan yang baru, menukar perabotan lama dengan yang lebih baik, mengenakan pakaian baru, dan merubah penampilan diri. Tentu bukan hanya perkara ini yang kita lakukan berkenan dengan datangnya tahun 2021. Kita yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020, sekalipun di tengah ancaman pandemi virus corona, kita layak mengucap syukur dan membuktikan bahwa kasih-Nya lebih dari hidup. Maka terpujilah Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah Dia, Tuhan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian pelengkap Kidung GKST nomor 2, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertahta di atas pujian. Penetapan ibadah. Inilah hari yang diberikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita memuji dan mengagungkan kebesaran Tuhan atas anugerah dan berkat-Nya bagi kita sekalian. Pujian Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Mataku
maloriaku me ambo amin me ambo riaku matao masalo buang masalo buang masalo buang masalo masalo aku yaku gue maroa gue maroa gue maroa gue maroa kita yang di becik yang di becik yang di becik yang di becik mari raga. Ibadah permulaan tahun ini ditahbiskan dalam nama Allah yang adalah Putra dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita dengarkan nats pembimbing. Bukankah telah kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yesua 1:9. Pujian telah datang tahun baru. Datang tahun baru, inilah doaku, ya Bapa semuanya, anakku bimbinglah, semoga ku alami sejahtera penuh dan ajarku selalu padamu berserah. Di dalam tahun baru hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksimu. Telah datang tahun baru, pintaku iman di bumi dan di sorga, Kau Tuhan sertaku. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dan janji anugerah Allah. Di awal perjalanan kita dalam tahun rahmat Tuhan ini, marilah kita mengakui kesalahan dan dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Yang dengan sukarela memberi pengampunan orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genaplah kiranya janji anugerah-Mu dan penyelamatan itu ke dalam hati
setiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus, Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pujian sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan percaya akan pengasihan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, sesuai perkataan firman-Nya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kidung yang merdu di hatiku. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Semua perempuan ayat 3. Yang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sampai terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Ayat 4 semua laki-laki. Bila ku dirundung ke Meluk,
cobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Sama-sama, Rem. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Di hari pertama tahun 2021 ini, yang telah kita mulai dengan ibadah bersama saat ini, saya mengajak kita untuk berdiri dan bersama-sama menyatakan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teduh, kepadanya ku serahkan kuatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan memberitakannya. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita pada saat ini dipilih dalam 3 bagian. Yang pertama, 1 Samuel 7 ayat 12, 1 Samuel 7 ayat 12, 1 Tawarik 17 ayat 27, dan Lukas 22 ayat 44. 42. Ya. Lukas 22 ayat 42. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya atas Mezpa, dan Yesaya ia menamainya Ebenezer,
Katanya, sampai di situ Tuhan menolong kita. 1 Tawarik 17 ayat 27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Untuk itu kita melakukan pujian Tuhan, penuhi ku dengar firman-Mu. Tuhan penuhi dengan firman-Mu, Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu, Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu, Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu, Tuhan penuhi ku dengan firman. Sekali lagi, Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu, Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Pada tahun 1150, ketika Israel sudah masuk tanah Kanaan, dan ketika Yosua sudah pergi menempati tempat di mana dia bersama sukunya berada, maka Israel ketiadaan pemimpin sentral, kecuali pemimpin masing-masing puak dan masing-masing suku bangsa, dari 12 suku bangsa, sebagaimana saudara tahu. Dan khususnya di wilayah di mana Samuel ada, antara Mispa dan Yesana, atau juga disebut Kirbat Yearim, tempat di mana Allah menyatakan kuasa, orang-orang mulai mengabaikan Tuhan. Lalu kekuasaan dan kekuatan Filistin, tempat di mana mereka berada, mengancam akan menghancurkan sebagian orang Israel yang ada bersama Nabi Samuel. Lalu Samuel berkata kepada orang-orang Israel, jika kamu meninggalkan Baal dan percaya kepada Allah, maka akan berdoa kepada Tuhan supaya Dia menyelamatkan kita. Itulah yang terjadi sebagaimana dapat dibaca pada 1 Samuel 7 semua ayat. Lalu berdoalah Samuel ketika Israel berani meninggalkan Baal dan percaya lagi kepada Allah. Dan apa yang terjadi ketika Samuel berdoa kepada Allah dan memohon penyelamatan, maka kekuatan Filistin yang luar biasa besar dikalahkan dan dihancurkan dengan Allah mengguntur di langit. Lalu mereka lari ketakutan tanpa ada pasukan Israel
yang menghancurkan. Kemudian setelah mereka lari, baru dikejar. Dan sesudah pengejaran dan Filistin dikalahkan, maka adalah doa ini. Doa yang disampaikan oleh Samuel bersama Israel dengan mengambil sebuah batu dan menaruhnya di Eben Haeser dan berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Eben Haeser. Lalu ditaruhlah batu di wilayah Eben Haeser itu sendiri. Nama tempat itu juga sebenarnya juga Eben Haeser, antara Mispa dan Yesana. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita pun dapat berkata seperti itu hari ini. Eben Haeser. Sampai detik ini Tuhan menolong kita. Mungkin saudara tidak perlu menaruh batu di rumahmu, tetapi yang paling penting menaruh batu iman pada hati dan percayamu hari ini. Eben Haeser. Kenapa? Sebab 2020 telah terlewati dengan macam ceritanya. Untuk jemaat Efata, paling tidak ada 3 keluarga yang berduka cita karena terjadi kematian yang begitu cepat. Ada beberapa jemaat juga yang ikut meninggal, tetapi ada proses sakit. Sehingga ada doa yang disampaikan baik secara pribadi, baik secara perkunjungan maupun dengan WA. Tapi bagi 3 saudara kita, Bapak Lumeno, Agil Terkasih, dan kemarin Rinto Sauro, bahkan tadi jam 9 malam menjemput tahun baru, hamba Tuhan Pendeta Yuberlian Padele telah pergi beberapa jam sebelum tahun 2020 berakhir dan sambut tahun 2021. Atas hal-hal seperti ini dan begitu banyak perkara lain dalam hidup kita, maka jika masih bisa bernapas dan seperti saya masih bisa berkhotbah di hari pertama pensiun ini, maka tiada lain yang dapat dikatakan kepada Tuhan, Eben Haeser, sampai di sini pada jam ini Tuhan masih menolong kita. Sampai pada detik ini Indonesia masih diberkati Tuhan. Amin. Sesungguhnya setiap apa saja yang terjadi pada hidup kita, setiap waktu kita harus mengucapkan doa ini, Eben Haeser, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ada banyak hal-hal yang berat, termasuk ancaman corona. Ada beberapa anggota keluarga kita yang juga terpapar. Tapi puji Tuhan, Eben Haeser, mereka telah boleh dipulihkan. Tiada cara lain untuk berkata pada hari tahun baru ini, bagi kesempatan untuk jalani hidup, kecuali berkata, Tuhan, Engkau menolong sampai di sini. Mengapa Bapak Ibu terkasih? Karena begitu banyak hal yang kita tidak bisa katakan dan balaskan kepada Tuhan. Amin. Coba hitung hari ini masing-masing, sebagai orang muda, sebagai keluarga muda, sebagai keluarga yang masih produktif, sebagai orang-orang yang diberi tanggung jawab mengabdi di bangsa kita, di negara kita, di Sulawesi Tengah, sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan melayani Tuhan, sebagai pendeta, penetua, diaken, sebagai seorang mantri, dokter, sebagai seorang aparat keamanan, yang kadangkala juga berhadapan dengan resiko tak terbaca, tak terprediksi, tetapi Tuhan menolong. Jika tiap-tiap orang menjalani hidupnya dalam taat kepada Allah, dan kalau itu terjadi, maka katakanlah hari ini, Eben Haeser, Tuhan, sampai di sini Engkau menolong kami. Ini adalah ungkapan syukur yang sungguh nyata. Bapak Ibu tahu kalau saudara meneruskan pembacaan, sampai Samuel meninggal,
orang Filistin tidak bisa menjamah orang Israel. Nanti baca. Sampai Samuel mengembuskan nafasnya yang terakhir. Doa ini, perkataan ini sangat berpengaruh efektif. Baik bagi Tuhan untuk memenuhi janjinya, baik bagi Israel taat kepadanya. Amin. Maka Eben Haezer akan menjadi perenunganmu seumur hidupmu. Amin. Amin. Maka hal kedua yang patut juga dilakukan di hari tahun baru ini, menaikkan doa seperti Daud. 1 Tawarik 7 menjelaskan bahwa ketika Daud sudah diberi kelegaan untuk membangun seluruh fasilitas kehidupannya sebagai seorang raja dan penguasa luar biasa waktu itu, dia bangun istana dengan menghadirkan seluruh kekuatan fasilitas yang dipakai di Yerusalem dari berbagai negara, dari wilayah sungai seberang sungai Efrat yang hari ini dikenal dengan Irak, dari Mesir, dari wilayah Asyur, istana megah dibangun. Lalu ketika selesai membangun istana, dia berkata dalam hatinya, Tuhan, saya tinggal di rumah mewah, tapi kenapa baitmu, yaitu 2 loh batu, tabut perjanjian, masih tinggal di rumah anggota masyarakatnya, masih tinggal di rumah kediaman seseorang yang telah dipilih Tuhan untuk menyimpannya. Lalu dia berkata, izinkan Tuhan aku membangun bait Allah. Niat yang suci ini disampaikan kepada Nabi Samuel. Lalu Samuel bilang, oh ya, bagus itu, indah. Itulah hal yang seharusnya dan layak engkau lakukan. Tapi apa kata Tuhan melalui Samuel? Samuel beritahu kepada Daud, tangannya berdarah. Tangannya penuh darah karena memegang senjata memimpin Israel berperang. Aku akan memilih tangan yang lain, yaitu anakmu kelak, untuk membangunnya. Sesudah itu Bapak Ibu terkasih, Samuel memberitahu Daud apa yang Tuhan katakan melalui dia, dan Daud menerimanya. Sesudah diberitahu bahwa niatnya, kecuali mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, membangunnya dikuasakan kepada anak kemudian, yang kita tahu kemudian Salomo. Lalu Daud menampaikan doa seperti terbaca pada 1 Tawarik pasal 7. Dan penggalan doa itu kita baca pada pagi hari ini. Di atas izin Tuhan bahwa anaknya akan diizinkan membangun bait Allah kemudian, dan bahwa dia tidak diizinkan karena tangannya tidak kudus, berdarah. Ia berdoa baik untuk semua umat, baik untuk semua hal yang hendak dilakukan Tuhan bagi umat, tetapi juga dia berdoa secara pribadi bagi keluarganya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini doa personal, doa imam dalam keluarga bagi anggota keluarganya. Doa seperti itu haruslah menjadi doa saudara dan saya di hari tahun baru ini. Amin. Mengapa Daud mendoakan apa yang sudah diberkati? Mestinya kita bertanya, mengapa yang sudah diberkati didoakan supaya diberkati? Dia mendoakan istananya supaya diberkati. Biar sudah dibangun dengan luar biasa, perlu pemberkatan Tuhan supaya kokoh dan terpakai dengan penuh damai sejahtera. Tapi yang paling penting ialah supaya umat dalam keluarganya taat kepada Allah. Sebab apa? Sebab dia tahu selalu ada kemungkinan anak-anak yang sudah diberkati, termasuk Salomo yang akan bangun bait Allah kemudian, bisa menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, khusus untuk Daud singkat cerita, dia juga mendoakan tahtanya, biarlah tahta Daud berlaku untuk selama-lamanya. Betul, tapi hanya 500 tahun lebih. Ketika ia menaikkan doa pada tahun 1050 sebelum Masehi, 587,
pada keturunan Yosua, Yehonya, Sedekia, keturunan Daud, dan kerajaan manusiawinya, duniawinya hancur dan tidak lagi ada sampai pada hari ini. Lalu kita bertanya, bagaimana doa Daud dan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menetapkan keturunan Daud untuk bertahta selama-lamanya dan tidak akan pernah diambil dari keturunannya. Ya, itulah sebabnya terbaca pada 1 Matius pasal 1 ayat 1-17, 42 keturunan Daud. Memang kerajaan di Israel, kecuali tinggal sisa-sisanya yang menjadi tembok ratapan, dan di atas pelataran bait Allah itu berdiri 2 masjid besar Al-Aqsa sampai hari ini sebagai tanda dan perjanjian Tuhan, sebagaimana Yesus katakan, ketika aku datang kembali, tiada satu batu di atas batu yang lain. Oleh karena itu, jika ada rencana membangun bait Allah ketiga di atas bait Allah yang lama, di mana ada 2 masjid besar berdiri hari ini, maka sesuatu yang lain akan terjadi. Karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya percaya keadaan tembok ratapan hari ini dengan 2 masjid besar di atasnya adalah cara Tuhan untuk memenuhi nubuat dan firman-Nya ketika Ia datang kembali untuk jadi hakim dunia ini. Maka tidak ada batu di atas batu lain, atas bait Allah yang dimegahkan, yang dimuliakan. Lalu bagaimana dengan doa Daud? Doa Daud terpenuhi, tidak secara duniawi, tidak dalam kekuasaan nyata dalam tangan manusia, tapi kerajaan yang menguasai langit dan bumi. Tuhan Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Bukankah nyanyian kita, Kristus anak Daud? Itu hendak menunjukkan kerajaan yang awal dan yang akhir hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah menjadi manusia melalui Yesus orang Nazaret, melalui perawan Maria. Lalu sekarang kalau ini menjadi doa kita di hari tahun baru ini, ya Allah, berkatilah apa yang telah Engkau berkati. Jika doa itu untuk hambanya ini, maka apa yang telah Engkau berkati selama 35 tahun dan memasuki masa pensiun, berkatilah ya Tuhan, supaya masa pensiun ini masih dapat dipakai untuk melayani Tuhan. Jika hamba berdoa untuk anak-anak hambamu, maka doa ini adalah berkat kepada berkat yang Engkau telah beri Tuhan, supaya 2 anak hambamu bekerja sungguh-sungguh sebagai abdi Tuhan. Sebab ada kemungkinan jika di atas berkat lalu berkat Tuhan pergi, dia bisa menjadi malapetaka dan kecelakaan. Oleh karena itu, di atas berkat masing-masing kita hari ini, apapun itu bentuknya, naikkanlah doa kepada Allah. Ya Allah, berkatilah apa yang telah Engkau berkati bagi keluargaku, supaya kami tetap ada selama-lamanya di hadapan. Hari ini saudara menjadi salah seorang abdi negara, polisi, tentara, dokter, guru. Apa saja tanggung jawab saudara hari ini? Di tahun baru ini berdoalah kepada Tuhan supaya berkat tanggung jawab itu tidak pernah salah pakai, tetapi menjadi berkat baik bagi kemuliaan nama Tuhan, baik bagi hadirnya berkat pada rumah tanggamu, tetapi juga hadirnya berkat kepada semua orang yang dengannya saudara melayani. Pasien menjadi diberkati dan sembuh. Keamanan hadir karena ada tentara, ada polisi yang bekerja sungguh-sungguh. Ada anak-anak terdidik dengan baik, ada guru-guru yang sungguh-sungguh mengabdi, bukan hanya karena gaji, bukan hanya karena sertifikasi, tapi karena tahu kepadamu Tuhan taruh untuk menaruh pencerdasan bagi anak-anak kita. Amin. Jika berkat itu dalam menjadi urapan Tuhan bagimu, teman-teman pendeta, berdoalah supaya berkat pengurapan itu tidak pernah salah dan jauh dari hadapan Tuhan. Sebab bukankah telah terbukti hamba dan pelayan Tuhan sama seperti Daud juga mengalami kejatuhan dalam urapan pelayanannya. Ingatlah
raja-raja dahulu termasuk Daud. Diurapi, bahkan melebihi urapan seperti yang kita terima. Sambil menumpangkan tangan lalu minyak dicurahkan di atas kepalanya. Sebagaimana minyak yang tercurah di atas kepala, seperti itulah berkat Allah dan tanggung jawab yang Tuhan taruh merasuk kepada sumsum tiap orang, pengertian dan hatinya, sehingga ia menerima jabatan itu dengan penuh amanah. Oleh karena itu, para hamba dan pelayan Tuhan, jika Allah memperkenankan Tuhan, jika Tuhan memperdengarkan kita menerima berkat pelayanan, pakai dengan sesungguh-sungguhnya. Supaya apa? Supaya kita tetap ada di hadapan Tuhan dan tidak jauh daripadanya. Jika hari ini rumah tanggamu masih harus menanti kelahiran anak-anak, Tuhan telah memberkati perkawinanmu. Di atas perkawinan ini mohonlah juga berkat supaya Tuhan memberi keturunan kepadamu. Maka tidak ada yang mustahil daripadanya. Jika hari ini pekerjaanmu masih menghasilkan hal yang belum terlalu cukup, berdoalah atas berkat yang belum terlalu cukup menurutmu, tetapi syukurkan itu, supaya jika Tuhan berkenan, sesuai jalannya waktu dan besarnya tanggung jawab, Tuhan pasti penuhi seluruh kebutuhan seisi rumah tanggamu. Amin. Dengan memberi sehat, sukacita, kesempatan kerja, karir berjalan dengan baik. Karena pada tiap-tiap orang yang bertaat dan memohon berkat selalu untuk hidupnya, Tuhan memenuhinya. Amin. Lalu setelah merenungkan Ebenezer, berkatmu di tahun yang akan berjalan, apa yang harus dilakukan dalam menanti apa yang Tuhan akan jawab? Bukankah Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah pada waktunya akan terjadi atas semua perkara hidupmu. Jika sikap Yesus yang ditunjukkannya ketika ia berdoa di Getsemani menjadi sikap percaya tiap-tiap orang, jadi sikap percaya dari setiap hamba dan pelayan Tuhan, menjadi sikap dari semua orang yang bertaat kepada Allah. Ya Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Jikalau boleh. Sementara Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa itu tidak boleh. Jalan penderitaan akan dilaluinya. Mengapa dia mengatakan jikalau boleh? Sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia, sebagai putra Maryam, sebagai Isa yang mewakili kemanusiaan, ia merasa bahwa jalan salib ini terlalu berat. Dan jika Allah Bapa mau, jalan salib ini dibatalkan. Tapi kemudian pada hati yang sama dan iman yang sama, yang sebenarnya juga ingin mengajarkan orang percaya kemudian tentang sikap yang selanjutnya dari tiap-tiap permintaan dan situasi paling berat sekalipun. Tetapi ya Bapa, jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ketiga kali anak-anak kami ikut ujian, saya berdoa dalam hati begini, Tuhan, kan saya ada rumah di Palu. Bisa kedua permintaan ini Tuhan beri? Bolehkah mereka menjadi pegawai negeri seperti ibunya? Tetapi bolehkah nanti kalau mereka izinkan lulus, Poso, karena ada kampung halaman di sana, masih ada rumah biar tua-tua, dan apalagi Palu. Itu saya naikkan kepada Tuhan ketika Heral menyatakan saya akan ujian pegawai negeri Pak di Morowali. Harold kemudian memberitahu, Pak saya juga coba-coba ikut besok. Saya bilang, nggak kerja. Nah, saya doa seperti tadi. Tuhan jawab hanya satu. Tidak semua dari kehendak kita dipenuhkan. Tapi yang pasti tidak ada kehendak yang kita sampaikan kepada Tuhan tak dipedulikan. Hanya saja pengaturannya, otoritasnya ada pada keputusan Tuhan. Jadi pegawai, tapi sebentar suruh diantar di Morowali. Dengan sengaja mengetengahkan ini adalah warna, di mana pertama, tiap-tiap kita memang harus berdoa kepada Tuhan untuk memberkati rumah tangga kita. Tapi jangan pernah kecewa dari 5 permintaan.
2 dipenuhi seperti keinginanmu, yang lainnya dipenuhi menurut keinginan Tuhan. Amin. Jalani tahun ini dengan iman ini. Saya membaca 7 keterangan orang-orang yang meramal tahun 2021 ini. Temanya semua tahun ini berat. Apalagi dihubungkan dengan varian corona yang baru. Dan oleh karena itu mulai hari ini Jakarta tutup dengan luar negeri. Sebab menurut informasi varian corona baru sudah masuk Australia dan Malaysia. Dan itu lebih berbahaya. Karena itu rata-rata para peramal itu, saya tidak mau sebutkan namanya satu-satu, nanti baca sendiri atau dengar sendiri di YouTube, berat. Tahun 2021 berat secara global, nasional, tetapi juga lokal. Karena persoalan yang terjadi ini kayak batu domino. Selalu berefek satu sama lain. Setengah 4 tadi, saya merenungkan lagi apa yang ingin saya katakan ini. Karena saya sudah katakan kepada anak-anak saya dan istri saya semalam. Bisa jadi tahun 2021 berat. Tapi sebagai orang percaya, di antara kata berat itu taruh K di tengahnya. Jadi apa? Berkat. K itu adalah Kristus yang mengajak kita untuk minta kepada Bapa supaya Ia memberi hal yang terbaik. Mungkin berat, mungkin saja, tapi jadikan Kristus, jadikan doamu, ubah hal-hal berat di tahun yang akan datang ini dalam iman dan percaya atas berkat. Amin. Ubahlah berat itu menjadi berkat. Sebab Tuhan yang berfirman adalah yang berjanji memenuhinya. Tuhan tidak pernah lalai memenuhi janji-janjinya. Bukankah Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukan sampai seumur hidup saja. Tidak, sampai akhir zaman. Jadi jauh melebihi hidup kita sendiri. Hidup kita mungkin 80 tahun, 90 tahun, atau seperti Ibu Pendeta Berlian. 11 Februari baru akan 60 tahun. Saya baca di Facebook, ada seseorang yang menulis, sahabatnya dari Manado, sebelum tanggal 11 Februari dia akan launching buku Pengabdianku di GKST. Jadi hamba Tuhan yang sekarang terbujur kaku di mata telah menulis sesuatu yang luar biasa dan tidak biasa. Maksudnya tidak semua orang bisa. Hanya satu-satu orang yang bisa menulis tentang pengabdiannya. Tapi tentu bukan untuk menonjolkan apa yang dia kerjakan. Dia ingin mengatakan, paling tidak saya belum baca bukunya, dia ingin mengatakan bahwa Tuhan telah memakai dia dengan luar biasa. Menjadi perempuan kedua memimpin sinode GKST sesudah Ibu Lumentut. Tentu hal-hal seperti itu yang tuliskan. Tapi Tuhan tidak izinkan mulutnya sendiri melancing buku itu. Dia akan pakai orang lain. Sekarang perjalanannya telah selesai 4 jam sebelum tahun berpisah. Tentu kita berdoa seluruh keluarga pada Elekandori dihiburkan. Betapa hidup ini rentan di hadapan Tuhan. Tetapi sekalipun dia rentan, sebab tidak ada orang berkuasa atas hidupnya, dia juga adalah hidup yang di dalamnya berkat Tuhan dan tangan Tuhan melindunginya, bahkan menatang di atas tangannya yang penuh kuasa. Amin. Yakin Bapak Ibu bahwa Tuhan menatang hidup kita masing-masing sepanjang tahun yang akan berjalan, kemana dan di mana saja kita berada, dan dalam situasi apa saja yang akan kita hadapi. Berat, ubah menjadi berkat. Kristus ada di dalamnya. Berdoa. Ya Tuhan, lengkapkanlah firman-Mu ini kepada kami semua, supaya kami menjalani hidup di bumi ini, di Indonesia secara khusus, di kota Palu atau di Sulawesi Tengah, kami jalani dalam harap yang sama hanya kepada-Mu.
sehingga kami menawarkan hidup penuh kasih, penuh persaudaraan, penuh kebersamaan dalam bumi yang satu, bumi ciptaan-Mu. Dalam Indonesia yang satu, Indonesia pemberian-Mu. Dalam Sulawesi Tengah yang satu, Sulawesi Tengah yang Engkau kasihi. Buatlah tiap-tiap anggota keluarga kami, mulai dari yang kecil sampai kepada yang paling tua, mulai dari yang ada beribadah di sini maupun yang tidak dapat hadir, menerima berkat pengasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan untuk memberikan persembahan syukur. Sekarang kita papan baru untuk membangun hidup. Dengan apabila engkau memutuskan sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Dan cahaya terang menyinari jalanmu. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Marilah kita memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian secara medley. Pertama lengkap Kidung Jemaat GKST nomor 61 dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Amin. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Ku kasihi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja.
kasih Kau dengan kasih Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Hari lepas hari semua perempuan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari semua laki-laki. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Amin. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indah. Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Song leader dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
nama Tuhan dipuji. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendoakan persembahan syukur. Kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara bumi serta segala isinya, kami memuji kebesaran-Mu dan menaikkan syukur melalui persembahan ini. Persembahan ini kiranya berkenan Tuhan sucikan dan menjadi alat untuk menyaksikan kemuliaan dan kasih-Mu atas segala ciptaan. Biarlah kami dan semua orang yang diberkati Tuhan tidak berhenti mengucap syukur dan setia siang malam pada firman sebagai tanda menantikan waktu Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Bagimu-lah hormat dan pujian kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita berdoa bersafaat bersama, baiklah saya akan membacakan beberapa pokok doa kita pada saat ini. Yang pertama, ucapan syukur keluarga Bati Labangki atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan, serta HUT Ibu Bati Labangki pada hari ini tanggal 1 Januari 2021. Selamat. Yang kedua, ucapan syukur Saudara Pramutya et Kristi Supono atas HUT tanggal 31 Desember 2020. Yang ketiga, ucapan syukur keluarga Tabaja Landeo atas segala berkat-berkat Tuhan. Yang keempat, ucapan syukur keluarga Pondete Tabaja atas kelahiran anak pertama dan diberi nama Jericho Leonard Pondete. Yang kelima, ucapan syukur Saudara Cali Hendro Waga atas segala berkat-berkat Tuhan. Yang keenam, ucapan syukur Saudari Sukorni Tabunti atas segala berkat-berkat Tuhan. Yang ketujuh, ucapan syukur keluarga Sarko Sepena atas segala berkat dan pemeliharaan Tuhan. Yang kedelapan, ucapan syukur keluarga Sarko Bau atas berkat pemeliharaan Tuhan dan atas kelahiran seorang bayi laki-laki dan diberi nama Gevarian Aldei Kayana Sarko. Yang kesembilan, ucapan syukur keluarga Siombo Labadia
atas segala berkat-berkat Tuhan. Yang ke-10 ucapan syukur keluarga Mandese Tagoe atas segala berkat-berkat Tuhan. Yang ke-11 ucapan syukur keluarga Ento Kokalinso atas segala berkat-berkat Tuhan. Yang ke-12 ucapan syukur keluarga Nyawa Soe atas segala Maaf, saya ulangi. Yang ke-12 ucapan syukur Nyawa Soe dan keluarga Nyawa Potilangi atas memasuki tahun baru anugerah Tuhan 2021. Yang ke-13 keluarga Padele Walelang dan keluarga Padele Kandori berduka cita atas Pendeta Dr. Yuberlian Padele di Tomata. Yang ke-14 orang-orang sakit yang berada di rumah-rumah masing-masing dan di rumah sakit. Yang ke-15 ucapan syukur hari ulang tahun Bapak Aris Sinta. Yang ke-16 ucapan syukur anak Dodi Christian Ibon. Yang ke-17 ucapan syukur keluarga Bau Toeje. Yang ke-18 keluarga Claranelo yang saat ini hari ini berulang tahun perkawinan. Sekian pokok doa kita pada saat ini. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengawali langkah hidup kami sepanjang tahun 2021 yang telah Engkau anugerahkan. Kami telah memulainya dengan beribadah kepada Tuhan, memuji nama-Mu, sebab itulah yang layak Engkau terima dari kami, manusia ciptaan-Mu. Menghayati janji firman-Mu yang akan menghantar perjalanan hidup rumah tangga kami masing-masing di tahun 2021. Maka ya Allah, hamba-Mu berseru, berkatilah tiap-tiap pribadi dan keluarga jemaat Tuhan, baik yang terhimpun pada jemaat GKST Fata Palu, maupun kami yang terhimpun pada jemaat-jemaat lain dan sedang berdoa bersama dalam doa ini. Beri kekuatan bagi mereka yang lanjut usia dan sukacita. Beri berkat kerja dan sukacita kerja bagi mereka yang masih harus bekerja secara aktif, baik di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta. Diberkatilah anak-anak dalam tiap-tiap keluarga bahkan cucu yang Tuhan sudah dan sedang anugerahkan bagi tiap-tiap keluarga-Mu, sehingga mereka bertumbuh dengan cerdas di dalam Tuhan dan memiliki harapan yang pasti bersama-Mu. Biarlah juga mereka kuat dan sehat dan memiliki umur yang panjang sesuai waktu-Mu yang luar biasa itu. Ya Tuhan, anggota keluarga yang mengalami sakit dan terganggu kesehatannya, baik mereka yang muda maupun yang tua, dirawat di rumah-rumah dan di rumah sakit saat ini, kami berseru mujizat kesembuhan berlaku kiranya ya Yesus atas mereka. Tumpangkanlah tangan-Mu penuh kuasa ya Tabib Agung, sebab bukankah Engkau yang berfirman, Engkau adalah Allah yang menyertai, memberkati, menyembuhkan dan memulihkan. Ya Tuhan, tiap-tiap nama telah disebutkan juga dalam ibadah ini. Mereka yang bersyukur karena berbagai perkara kehidupan, ulang tahun pribadi, ulang tahun perkawinan, bersyukur memasuki tahun yang baru, menerima kehadiran
anak-anak, dan bahkan cucu pada keluarga masing-masing. Ya Allah Bapa di sorga, setiap hati yang menyembah dan bersyukur kepadamu, dan nama mereka dikaulkan di atas ibadah ini, diberkatilah kiranya. Ya Tuhan, kami berterima kasih bahwa kehadiran negara begitu tetap dan rutin, seperti pada hari tahun baru ini. Mereka yang diberi tanggung jawab sebagai aparat negara, polisi, dan TNI, silih berganti datang bersama kami pada ibadah ini, menyatakan kasih dan berkat dalam tanggung jawab masing-masing. Diberkatilah secara pribadi mereka, tapi juga diberkati bersama keluarganya. Diberkatilah bangsa kami, diberi kekuatan dan kebijaksanaan yang ekstra, sehingga menghadapi ancaman corona dengan varian barunya sekalipun, negara ini tidak akan pernah kalah, karena Tuhan memberkatinya. Seperti itu kiranya terjadi bagi setiap orang yang bekerja secara langsung atas ancaman corona. Semua dokter dan para medis dan sukarelawan lainnya, Tuhan lindungilah mereka dari ancaman corona ini. Sebab mereka mengambil resiko menolong orang-orang yang terpapar karenanya. Ya Allah, yang menyatakan kehendak-Mu dapat dimengerti dan kadangkala sulit dipahami, seperti corona hari-hari ini. Apakah yang Kau kehendaki buat dunia ini, buat bangsa kami, buat pribadi dan keluarga kami sebagai orang percaya? Maka biarlah, jika ketaatan kami melemah, tahun ini akan menjadi kuat dan disuburkan. Jika persaudaraan kami kering dan hambar, biarlah persaudaraan penuh kasih antar manusia di bangsa kami, di Sulawesi Tengah akan menjadi hangat. Sebab masing-masing mengakui mereka tinggal di satu bumi, bumi ciptaan-Mu. Maka ketika kesempatan hidup Tuhan masih beri, maka kasih tiap orang, cinta tiap pribadi selalu hangat dan hadir dalam kebersamaan, membangun hidup penuh harmoni di hadapan Tuhan. Ya Allah, penguasa alam semesta, hanya kepadamu kami taruh seluruh kehidupan pribadi dan keluarga kami, atas kebutuhan makan dan minum dan pakai di tahun 2021 ini. Di antara anak-anak kami, ada yang telah menerima sebagai bagian dari bangsa kami menjadi ASN, aparatur sipil negara. Ya Tuhan, yang memperkenankan berkat itu untuk semua orang. Kepadamu kami berdoa, biarlah mereka diberkati, supaya sungguh-sungguh menjadi aparat negara yang bertanggung jawab kepada Allah dan diberkati seluruh jejak kehidupan masing-masing. Tiada sesuatu yang mustahil Tuhan mereka lakukan, jika mereka sungguh tahu dan taat hanya kepada Tuhan saja. Diberi sukacita tersendiri bagi seluruh keluarga orang tua mereka, dan biarlah dengan doa ini, semua anak-anak kami, semua saudara kami yang akan mengawali kerja sebagai ASN di tahun ini, di mana saja mereka ditempatkan, dalam jabatan dan ikatan dinas mana saja, biarlah bekerja dengan riang, penuh kasih dan rasa syukur. Oh Yesus Tuhan kami menyerahkan seluruh persekutuan jemaat Ephatha dalam kasih-Mu. Kokohkan 3 pendeta yang sedang dan terus akan melayani bersama keluarga masing-masing. Kokohkan semua pendatua dan diaken yang masih harus bekerja setahun lagi. Terima kasih untuk 4 tahun bersama melayani Tuhan. Kami percaya dalam kerendahan hati Tuhan telah pakai kami, melayani hati, menyatakan kasih dan karunia serta berkat, bersama-sama membangun hal-hal yang berupa fisik sebagai fasilitas ibadah kami. Semua yang telah melayani, aktivis dan pelayan di gereja Tuhan dalam berbagai tanggung jawabnya, seperti nyata di hadapan pada setiap saat dan waktu, diberkati kiranya. Ya Yesus Tuhan kami, jika ada perjalanan di akhir tahun ini, baik keluar kota Palu maupun masuk kota Palu, dalam protokol kesehatan, semuanya perjalanan terlindungi.
Tidak hanya dari corona, tapi juga dari berbagai ancaman, termasuk berkati setiap kendaraan yang harus dipakai, darat, laut, dan udara. Oh Tuhan Yesus, kepadamu saja kami berserah atas duka Gereja Kristen Sulawesi Tengah pada tahun baru ini. Tahun baru ini diawali dengan meninggalnya hamba-Mu, Pendeta Yuberlian Padele, sahabat kami, sahabat semua jemaat Tuhan. Perempuan yang telah memberi dirinya seumur hidupnya sampai ia meninggal, hanya melayani-Mu ya Yesus di gereja ini. Semua saudara bersaudara yang ditinggalkannya dihiburkan. Semua anak dan keponakannya dihiburkan. Bahkan ayah terkasih Opa Padele dalam usia yang begitu lanjut dikuatkan. Melepas anak satu-satunya, perempuan lagi, memberi dirinya bagi Gereja Kristen Sulawesi Tengah, bagi gereja-Mu. Semua yang telah dilakukannya kiranya menjadi kenangan iman, tetapi juga memotivasi pelayanan banyak orang. Seluruh pelayanannya kiranya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, biarlah negeri ini terus menjadi negeri kecintaan semua orang. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang kepadanya anugerah berkat-Mu Engkau taruh di atasnya. Bukankah Engkau berfirman, jika hidup masyarakat rukun dan damai, jika hidup masyarakat per provinsi rukun dan damai, per kabupaten dan kota, per kecamatan, per RT sekalipun, bahkan tiap-tiap rumah tangga yang rukun dan damai, di sanalah Tuhan perintah berkat. Perintahlah ya Tuhan berkat-Mu atas negeri ini, atas setiap orang dan keluarganya, atas jemaat-Mu, atas keluarga kami masing-masing. Sebab kami siap hidup rukun dan damai penuh kasih di dalam keseharian kami hari demi hari. Sambut kami yang meminta dalam pengasihan-Mu ya Kristus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada kami yang diberi otoritas untuk menumpangkan tangan, yang tidak mudah tetapi berat, tapi oleh karena ini telah menjadi tujuan hidup kami, memberi diri kepada Tuhan. Maka sekarang kami akan menumpangkan tangan penuh berkat dengan mengambil berkat yang disampaikan Tuhan kepada Harun dan Musa saat mereka sedang dalam perjalanan antara Mesir dan Israel. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Jemaat berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lakukan 3 kali. Haleluya.
sambil lambaikan tangan kepada teman kiri dan kanan. Selamat tahun baru. Sambil song leader menyanyi, kita angkat tangan untuk teman-teman karena tidak boleh jabat tangan. Selamat tahun baru, Tuhan pasti menolong saudara. Sampai bertemu di lain waktu yang Tuhan tetapkan. Amin. Terima kasih para pendeta, majelis gereja, panitia untuk seluruh ibadah kita. Amin. Majelis dan jemaat yang hadir, menyampaikan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Emeritus Arnold Nyawa yang hari ini memberitakan kebenaran firman Tuhan dan sekaligus perdana bagi hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan memasuki masa pensiun. Tuhan akan memberkati dalam menjalani masa pensiun bersama keluarga. Dan atas nama majelis jemaat bersama pendeta yang ada di gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Efata mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh jemaat Tuhan, Jemaat Efata Palu, dan juga bagi jemaat lain yang boleh beribadah bersama pada saat ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih buat teman-teman panitia. Sekali lagi untuk teman-teman panitia, jangan